Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap baik-baik saja. Ya, membahas tentang bab 2 kelas 9, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, sub pembahasan yang pertama yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bangsa Indonesia telah sepakat untuk mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan tersebut tertuang dalam ketetapan MPR nomor 9/MPR/1978 dan TAP MPR nomor 3/MPR/1983 menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun, juga termasuk oleh MPR, hasil pemilu yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Karena mengubah isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berarti sama halnya dengan pembubaran negara. Nah, jadi dalam ketetapan MPR tersebut disebutkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, mengubahnya berarti mengubah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ketetapan MPR ini bersifat mengikat dan bahkan lembaga MPR di masa mendatang pun tidak dapat mengubahnya karena terikat larangan yang terdapat pada kedua TAP MPR tersebut. Sebelum membahas tentang makna dan pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945, ada baiknya kita mengingat kembali bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita simak bersama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian bisa subscribe dulu channel kami Kin85 Channel. Ya, subscribe. Terus bunyikan loncengnya. Teng teng. Nah, terus like, jangan lupa like, ya, like. Terus subscribe. Ya, bunyikan loncengnya. Mari kita bersama lanjut materinya. Menuju ke makna alinea pertama. Ya, kalian bisa ketahui bahwa alinea pertama membawa makna bahwa bangsa Indonesia berpandangan setiap bangsa di dunia ini berhak untuk merdeka. Oleh karenanya, penjajahan dalam bentuk apapun haruslah dihapuskan dari dunia ini. Alinea kedua memiliki makna ya, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan. Bersatu artinya negara menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan dan bukan dalam bentuk negara lain. Berdaulat artinya negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan tanpa campur tangan negara lain. Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Alinea ketiga, alinea ini menjadi ungkapan yang lebih rinci dari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan alinea ini bangsa Indonesia menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang religius. Bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan yang diraihnya merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan bukan semata hasil perjuangan tenaga dan pikiran mereka saja. Alinea keempat, ya, dalam alinea keempat ini pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Di dalamnya ada satu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Dua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Keempat, prinsipnya adalah dasar negara yaitu Pancasila. Adapun sarana untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan membentuk pemerintahan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan Undang-Undang Dasar Negara yang berdasarkan falsafah negara Pancasila. Ya, demikian mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Ya,
Dan jangan lupa selalu pelajari dan selalu mendengarkan penjelasan dari makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk penjelasan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita bahas pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Dah.